Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan masih memberikan kita kepercayaan, kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita. Dan mari, sebelum kita akan mengawali aktivitas kita, atau kita akan melanjutkan aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa dan merenungkan firman-Nya. Kita mohon supaya Tuhan yang terus menjaga langkah hidup kita dan senantiasa menuntun kita berjalan di dalam kebenaran. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, di mana Engkau yang selalu menopang dan menuntun hidup kami. Kami sungguh menyadari kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak bisa sampai di titik ini. Kami ada, semua adalah karena Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk kami boleh melanjutkan kehidupan ini. Pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kami butuh Engkau ya Tuhan, untuk memberikan kami hikmat, menuntun langkah kami, sehingga hidup kami boleh terus berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan. Pakai waktu ini, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi ini yaitu adalah ketika hidup tidak masuk akal, Allah tetap setia. Dan saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan dari Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara, salah satu pergumulan iman yang paling berat adalah ketika ketaatan justru membawa kita ke dalam jalan yang seakan-akan tidak masuk akal. Mungkin saudara kita sudah terbiasa mendengar atau mengaitkan tentang ketaatan itu akan mendatangkan berkat, kesetiaan dengan kejelasan arah. Namun saudara, kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 22, itu menunjukkan bahwa dalam rencana Allah, iman seringkali dibentuk melalui jalan yang tidak masuk akal atau membingungkan. Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Anak yang lahir bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena janji Allah itu sendiri. Perintah ini bukan sekedar ujian emosional, tapi saudara, ada ketegangan teologis di dalam. Bagaimana mungkin Allah meminta kembali apa yang ia janjikan bagi Abraham? Namun Alkitab menegaskan bahwa Allah tidak sedang membatalkan janjinya, melainkan Allah sedang menyingkapkan kedalaman iman Abraham. Di Gunung Moria, Abraham belajar bahwa dasar hidupnya bukan Ishak, melainkan Allah. Ketika ia taat tanpa mengetahui akhir cerita, Allah menyediakan domba pengganti Ishak. Penyediaan itu menyatakan bahwa Allah setia pada janjinya. Dan Allah tidak pernah menuntut pengorbanan tanpa maksud penebusan. Saudara, peristiwa ini menunjuk jauh ke depan di tempat yang lain itu, saudara. Allah tidak menghentikan pisau penghakiman, melainkan ia menyerahkan anaknya sendiri, yaitu Kristus. Anak yang benar-benar dikorbankan Sang Bapa, supaya kita yang sering gagal, kita yang memberontak, tetap menerima janji yang kekal itu. Tetap menerima hidup yang kekal itu. Nah, oleh karena itu saudara,
Ketika hidup terasa tidak masuk akal, Injil tidak memanggil kita untuk memahami semuanya, tetapi Injil memanggil kita untuk tetap percaya dengan teguh kepada Allah. Allah yang telah lebih dahulu menyerahkan anaknya bagi kita. Allah yang tidak pernah menarik kembali janjinya. Nah, saudara, ketaatan kita lahir bukan dari ketakutan karena takut kehilangan berkat atau takut berkatnya habis. Tidak, saudara. Ketaatan kita lahir dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita meski jalan hidup kita seolah-olah tidak masuk akal. Ia selalu ada bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Percayalah, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan iman kami, langkah hidup kami, dan ajar kami untuk selalu percaya kepada Engkau. Meski jalan hidup kami tidak mudah, ada tantangan, kesulitan, pergumulan, bahkan kesakitan, tapi kami percaya Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau pasti ada bersama kami. Engkau pasti menyediakan yang terbaik. Engkau pasti menjadi penebus kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa menyerahkan hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.